INTJ dikenal sebagai mastermind yang visioner dengan logika tajam, perencanaan jangka panjang, dan sikap yang seringkali dianggap dingin oleh sebagian besar orang. Namun ketika seorang INTJ mengadopsi pendekatan soft-spoken manipulation, mereka menjadi sosok yang jauh lebih sulit untuk dideteksi. Ini bukan sekedar manipulasi terang-terangan seperti intimidasi atau pemaksaan, tetapi lebih kepada strategi halus yang membuat orang lain mengikuti kehendak mereka tanpa orang tersebut menyadarinya. Lalu seperti apa sebenarnya soft-spoken manipulator INTJ ini? Simak selengkapnya. Soft-spoken manipulator tidak memanipulasi dengan suara keras agresi atau tekanan emosional yang terlihat jelas. Mereka cenderung menggunakan pendekatan yang tenang, sabar, dan strategis untuk mendapatkan kendali. Pada INTJ, manipulasi ini terjadi dalam berbagai bentuk. Misal kecerdasan emosional yang ia tunjukkan akan terlihat hangat, tetapi sebenarnya strategis. Padahal biasanya, INTJ terkenal dengan ekspresi emosi yang dingin atau bahkan nihil. Namun INTJ yang menjadi soft-spoken manipulator mampu berpura-pura peduli dengan sangat meyakinkan. Mereka tidak akan secara terang-terangan menunjukkan kekakuan emosional, tetapi justru menunjukkan pemahaman dan empati. Bukan karena mereka benar-benar peduli, melainkan karena itu alat yang efektif untuk mengontrol orang lain. Selain itu, mereka bisa melakukan manipulasi melalui kesabaran dan perencanaan jangka panjang. Tipe kepribadian INTJ ini bukan tipe yang suka bertindak impulsif. Ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka akan merencanakannya dengan cermat dan sabar. Soft-spoken manipulators dari tipe ini sering menanamkan ide secara bertahap, membuat orang lain percaya bahwa keputusan yang mereka buat adalah hasil pemikiran mereka sendiri. Padahal INTJ lah yang mengarahkannya ke sana sejak awal. Dalam operasinya, tipe kepribadian ini akan bersikap tenang dan tidak mengancam. Karena mereka tidak bersikap agresif, orang-orang di sekitarnya seringkali jadi tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Nada suara yang rendah, sikap yang tenang dan ekspresi yang tidak mengintimidasi membuat mereka tampak tidak berbahaya. Justru, inilah yang membuat strategi mereka semakin efektif. Mereka dapat melakukan manipulasi tanpa menimbulkan kewaspadaan pada target yang dikuncinya. Teknik manipulasi yang digunakan oleh soft-spoken manipulators INTJ tidak sekadar menggunakan logika dingin. Mereka akan memadukan kecerdasan analitisnya dengan kontrol psikologis yang halus. Beberapa teknik khas yang biasa mereka gunakan ialah gaslighting halus. Gaslighting halus yang dilakukan oleh soft-spoken manipulator INTJ beroperasi dalam dimensi yang lebih subtil dibandingkan bentuk gaslighting konvensional. Mereka tidak secara terang-terangan menyangkal realitas atau membuat pernyataan kasar yang mudah dikenali sebagai manipulasi, melainkan menggunakan strategi yang lebih canggih dan psikologis untuk menanamkan keraguan secara perlahan pada target mereka. Mereka akan mengubah narasi melalui reinterpretasi halus. Alih-alih menyangkal fakta secara langsung, mereka akan menawarkan perspektif baru yang tampaknya logis dan masuk akal. Mereka akan membingkai ulang kejadian tertentu dengan sudut pandang yang lebih objektif atau rasional, sehingga target mulai meragukan persepsi awalnya. Proses ini dilakukan secara bertahap dan melalui percakapan yang tampak tidak mengancam, sehingga target tidak menyadari bahwa pemikirannya sedang diarahkan ulang. Mereka juga akan menanamkan keraguan tanpa menunjukkan otoritas berlebihan. Mereka tidak akan bersikap menggurui atau memaksakan pendapatnya. Sebaliknya, INTJ akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tampaknya netral tetapi sebenarnya dirancang untuk menggoyahkan keyakinan target terhadap ingatan atau pemahamannya sendiri. Dengan menyamarkan manipulasi dalam bentuk diskusi intelektual atau analisis kritis, mereka membuat target merasa seolah-olah sedang mempertimbangkan ulang sudut pandangnya atas inisiatif sendiri. Lalu individu ini akan menggunakan ambiguitas untuk mengaburkan kepastian. Menggunakan pernyataan yang tidak tegas atau bersifat spekulatif untuk menciptakan ketidakpastian tanpa langsung menyangkal realitas dari targetnya.
Teknik ini bekerja dengan baik karena manusia cenderung mengisi celah dalam ingatan mereka dengan informasi yang diberikan oleh orang lain, terutama jika orang tersebut tampak meyakinkan dan rasional. Ia akan memanfaatkan kredibilitas dan kecerdasan yang dimilikinya untuk meningkatkan efektivitas. Karena INTJ umumnya memiliki pemikiran analitis yang kuat dan sering dianggap sebagai individu yang cerdas serta penuh perhitungan, mereka lebih mudah dipercaya dalam situasi di mana ada ketidaksepakatan atau perbedaan persepsi. Mereka memanfaatkan reputasi ini untuk membuat target lebih cenderung menerima reinterpretasi mereka atas suatu kejadian. Meskipun sebenarnya reinterpretasi tersebut telah dimodifikasi sesuai dengan kepentingan mereka. Tipe kepribadian ini akan menyisipkan validasi sebelum menyerang persepsi targetnya. Agar tidak memicu pertahanan psikologis target, mereka sering memulai dengan memberikan validasi atau persetujuan sebelum mulai menggoyahkan pemikiran targetnya. Dengan cara ini, target merasa dihargai dan lebih terbuka untuk mempertimbangkan pendapat INTJ tanpa menyadari bahwa mereka sedang diarahkan menuju keraguan yang lebih besar terhadap pemahaman mereka sendiri. Mereka akan menciptakan polarisasi emosional secara bertahap. INTJ tidak akan langsung menciptakan ketergantungan emosional, tetapi secara perlahan mengondisikan target agar merasa lebih aman ketika bergantung pada mereka untuk mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Dengan membangun kepercayaan secara bertahap, mereka memastikan bahwa target lebih rentan terhadap pengaruh mereka dalam jangka panjang, sehingga semakin sulit bagi target untuk mendeteksi bahwa ia telah dimanipulasi. Gaslighting halus yang dilakukan oleh soft-spoken manipulator INTJ adalah proses yang sistematis, metodis, dan dilakukan dengan kontrol diri yang tinggi. Manipulasi ini seringkali tidak disadari oleh target hingga mereka telah sepenuhnya terjebak dalam realitas yang telah dirancang oleh tipe kepribadian yang satu ini. Strategi lainnya ialah strategic kindness. Strategic kindness adalah bentuk manipulasi yang menggunakan kebaikan secara terencana dan terukur untuk menciptakan pengaruh jangka panjang terhadap target. Pada dasarnya, ini bukan kebaikan yang tulus, melainkan tindakan yang dirancang dengan tujuan tertentu. Soft-spoken manipulator INTJ menguasai teknik ini dengan memadukan pemahaman psikologis yang mendalam, pemikiran strategis yang tajam, dan kesabaran yang tinggi untuk mencapai tujuan mereka tanpa menimbulkan kecurigaan. Setiap tindakan kebaikan memiliki tujuan yang telah diperhitungkan dan diberikan dalam dosis yang cukup untuk menciptakan efek tertentu pada targetnya. INTJ yang menggunakan metode ini tidak akan bersikap baik secara terus-menerus, tetapi mereka akan mengatur intensitas dan frekuensinya sesuai dengan respons targetnya. Namun semua itu diberikan dengan niat untuk membangun ketergantungan atau menciptakan kesan tertentu yang menguntungkan mereka. Salah satu elemen utama dalam strategic kindness adalah validasi yang diberikan secara selektif. Dengan menawarkan pengakuan atau persetujuan terhadap ide, perasaan, atau tindakan tertentu, mereka dapat menciptakan rasa aman dan kepercayaan pada targetnya. Namun validasi ini tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan hanya dalam konteks yang memungkinkan INTJ untuk memperkuat pengaruh mereka. Dengan cara ini, target mulai merasa bahwa mereka perlu mendapatkan validasi dari INTJ untuk merasa benar, kompeten, atau berharga. Ini menciptakan dinamika di mana target secara perlahan bergantung pada INTJ sebagai sumber otoritas atau kejelasan dalam berpikir. Alih-alih selalu bersikap baik, INTJ akan menggunakan pola pergantian antara kebaikan dan keheningan. Mereka akan memberikan kebaikan dalam jumlah yang cukup untuk membuat target merasa dihargai, tetapi pada saat yang sama, mereka juga akan menarik diri secara tiba-tiba. Ketika kebaikan tiba-tiba ditarik atau dikurangi, target akan mengalami ketidakpastian, emosional, dan kekosongan. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang berubah, apakah mereka melakukan kesalahan, atau bagaimana cara mendapatkan kembali perhatian dan dukungan yang sebelumnya diberikan oleh INTJ. Dengan memainkan pola ini,
Dalam jangka panjang mereka dapat menciptakan ketergantungan psikologis pada targetnya yang secara bertahap akan berusaha menyesuaikan perilaku mereka agar tetap berada dalam zona diperlakukan baik oleh INTJ. Individu ini akan melakukan manipulasi melalui kontras emosional. Karena manusia cenderung lebih peka terhadap kehilangan dibandingkan dengan pemberian yang baru. Mereka akan menciptakan ilusi pilihan dan otonomi. Strategic kindness bekerja paling efektif ketika target merasa bahwa mereka memilih sendiri untuk mengikuti keinginan INTJ, padahal keputusan mereka telah dipengaruhi secara tidak langsung. Targetnya akan merasa percaya bahwa ia bertindak atas dasar pemikiran dan keinginannya sendiri. Meskipun pada kenyataannya ia telah diarahkan melalui pola kebaikan secara strategis. Ini menciptakan ilusi kebebasan. Strategic kindness juga digunakan untuk membentuk persepsi orang lain terhadap INTJ. Dengan hanya menunjukkan kebaikan dalam situasi tertentu dan kepada individu tertentu, mereka dapat mengontrol opini sosial di sekitar mereka. Dengan cara ini, mereka menciptakan lingkungan di mana mereka dipandang sebagai individu yang baik, bijaksana, dan suporti. Meskipun sebenarnya kebaikan mereka hanyalah alat untuk mempertahankan kendali atas hubungan dan dinamika sosial di sekitarnya. Strategic kindness yang dilakukan oleh soft-spoken manipulator INTJ bukanlah kebaikan yang murni, tetapi sebuah metode yang dirancang untuk menciptakan pengaruh, membangun ketergantungan, dan mengontrol dinamika sosial secara subtil. Dengan menggunakan kebaikan sebagai alat, mereka dapat mengarahkan seseorang menuju pemikiran atau tindakan tertentu tanpa paksaan atau ancaman. Kombinasi antara validasi selektif, pola tarik ulur, ilusi pilihan, dan manipulasi kontras emosional membuat teknik ini sangat efektif karena target seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang dikendalikan. Meskipun teknik mereka sangat efektif, ada beberapa hal yang dapat membuat mereka kehilangan kendali atas situasi. Di antaranya ialah ketika targetnya mulai menyadari manipulasi. Sehalus apapun manipulasi yang mereka lakukan, ada kemungkinan orang-orang di sekitar mereka dapat menyadarinya. Begitu ini terjadi, reputasi mereka bisa runtuh, terutama karena INTJ tidak pandai berpura-pura ketika langsung dikonfrontasi. Kelemahan lainnya ialah kelelahan mental akibat perencanaan berlebihan. Karena mereka selalu berpikir beberapa langkah ke depan, ada kemungkinan mereka sendiri mengalami overthinking dan kelelahan mental. Berusaha mengendalikan banyak situasi secara bersamaan bisa menjadi beban psikologis bagi mereka dalam jangka panjang. Selain itu, jika sesuatu berjalan tidak sesuai rencana, INTJ bisa frustrasi karena mereka tidak suka kehilangan kontrol dalam skema mereka sendiri. Kelemahan lainnya ialah kesulitan dalam hubungan yang benar-benar tulus. Terbiasa menggunakan strategi dalam interaksi sosial membuat mereka bisa mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan yang benar-benar autentik. Mereka mungkin merasa sulit untuk benar-benar percaya pada orang lain. Jika mereka terus-menerus menggunakan manipulasi, bahkan dalam hubungan dekat, mereka bisa kehilangan koneksi emosional yang mendalam. Kesimpulannya, soft-spoken manipulators INTJ adalah perencana ulung yang mengendalikan situasi dengan cara halus, bahkan hampir tidak terlihat. Mereka tidak memaksa atau mengintimidasi, tetapi menanamkan ide dan mempengaruhi emosi dengan cara yang nyaris tidak terdeteksi. Namun kekuatan mereka juga bisa menjadi kelemahannya jika strategi mereka terbongkar atau jika mereka terlalu lelah dengan permainan psikologisnya. Individu ini bisa kehilangan kontrol atas lingkungan yang mereka coba ingin kendalikan. Pada akhirnya, tipe kepribadian ini merupakan seniman dalam seni pengaruh. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.